Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Hukum Waris Islam di Indonesia. Dan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah rukun, sebab, syarat dan penghalang dalam menerima warisan. Adapun target CPMK kita pada hari ini yaitu menerapkan ketentuan rukun, syarat, sebab, dan penghalang dalam warisan dalam penyelesaian kasus warisan secara adil, harmonis, dan juga mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua adalah menganalisis ketentuan rukun, syarat, sebab, dan penghalang pewarisan berdasarkan fikih, kompilasi hukum Islam, serta perkembangan praktik hukum kewarisan Islam di masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, maslahat, dan juga keberagaman masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian kita masuk kepada segmen yang pertama, yaitu rukun waris. Rukun waris itu secara garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah adanya si pewaris, atau adanya yang meninggal, adanya orang meninggal atau si mayit. Kemudian yang kedua adalah adanya ahli waris, artinya dia hidup, ahli warisnya hidup ketika si pewaris meninggal. Yang ketiga adalah harta warisan. Jadi tidak lengkap jika salah satu rukun ini tidak ada, ketiga-tiganya harus ada. Maka jika ketiga-tiganya ada, maka di situ ada letaknya pembagian warisan. Yang kedua adalah sebab, di dalam selain dari rukun juga sebab mempengaruhi, sebab seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama karena adanya satu kematian, artinya ada kematian dari si pewaris dan hidupnya ahli waris. Jadi ahli waris itu masih hidup, dalam keadaan hidup ketika si pewaris meninggal. Dan yang ketiga, harta, yang berkaitan dengan harta juga diperhatikan. Harta yang ditinggalkan juga adalah harta milik si pewaris, bukan harta kongsi ataupun harta milik orang lain. Yang selanjutnya adalah syaratnya tadi sudah, sebab juga. Sebab mendapatkan warisan yang pertama itu adalah karena sebab pernasaban, nasab, keturunan, baik keturunan ke atas ataupun keturunan ke bawah. Keturunan ke atas seperti ayah, kakek, nenek, ke bawah seperti anak dari anak, anaknya dari anak-anak gitu. Jadi ke bawah atau ke samping. Ke samping juga bisa, seperti saudara, baik sekandung, seayah ataupun seibu. Yang kedua ada karena sebab mendapatkan warisan karena adanya hubungan pernikahan. Jadi suami mewarisi istri dan sebaliknya, istri juga mewarisi dari suami. Dan yang terakhir adalah penghalang. Penghalang itu ada 2. Yang pertama itu karena dia membunuh. Jadi ahli waris yang membunuh dari si pewaris itu akan terhalang mendapatkan warisan gitu. Yang kedua adalah karena sebab beda agama. Beda agama juga merupakan unsur dari penghalang warisan. Jadi seseorang yang membunuh pewarisnya akan terhalangi, dan juga beda agama juga, non muslim tidak mewarisi dari yang muslim, begitu juga sebaliknya muslim tidak mewarisi dari yang non muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimul kafir wa la yarithul kafirul muslim. Mereka tidak saling mewarisi. Tetapi dari konsep ini kita walaupun kita lihat tidak saling mewarisi, mesti ada jalan yang lain, bukan menghindari faraid atau mencari celah gitu. Tetapi karena intensitas kedekatan hubungan mereka selama masih hidupnya si pewaris, jadi menyebabkan ketulusan hubungan mereka yang saling membutuhkan. Bisa jadi ketika si pewaris sakit-sakitan semasa hidupnya, si pewaris yang beda agama ini yang merawatnya, maka dia bisa mendapatkan jalur melalui wasiat wajibah. Oke, ini saja pembelajaran video sumber ajar kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.